Selamat siang kepada Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian. Sebagai umat Tridharma di mana saja berada, terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa, di Nabi Guru Agung, para Buddha Bodhisattva Mahasatwa, Awalokita Suara, para simbing, para makhluk-makhluk suci muliawan dan bijaksana. Pada siang hari ini kita kembali berbincang-bincang mengenai Dharma, di mana pada siang hari ini saya berbincang-bincang mengenai Dharma di salah satu ruangan yang kecil, ya. Di samping itu, apabila ada terdengar suara orang belanja, ya karena memang saya seorang pedagang, mohon maklum atau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada siang hari ini saya akan mencoba mengambil satu tema, jaga batin kita. Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat sekarang di mana kita ini sebagai warga negara Indonesia mengharapkan supaya musibah virus corona ini cepat berlalu. Akan tetapi mungkin saja karma buruk yang kita terima pada hari ini belum berlalu. Kita sebagai umat Buddha, tentunya kita merasa batin kita tidak tenang, tidak tentram. Apalagi kita dengan fase kedua ini, banyak hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi. Karena di dalam pemerintah memberikan satu kebajikan atau kebijaksanaan, ya, jangan pulang mudik atau di rumah saja. Ini satu mempengaruhi banyak sekali, yaitu pertama tentang perekonomian, kedua di mana sekarang ini kejahatan-kejahatan sedang merajalela. Pada hari Rabu yang lalu ini saya alami sendiri, di mana waktu itu saya sedang belanja membeli buah. Sewaktu saya menaik angkot, di situ di dalam angkot ada 5 orang, 3 orang di belakang, 3 orang di depan bersama supir. Jadi semuanya ada 6. Saya melalui kaca spion yang di depan supir itu, saya melihat ketiga orang itu sangat mencurigakan sekali. Tapi saya bersikap tenang, dan batin saya pun mengatakan tidak terjadi apa-apa. Kemudian setelah saya melihat lagi di kaca spion, ketiga orang itu yang di belakang tiba-tiba mengeluarkan satu plastiknya, kayak plastik kantong, dan saya perhatikan tiga-tiganya itu mempunyai plastik tersebut. Nah, di situ saya mulai curiga, karena tempat saya cukup lumayan ya, jauhnya ya.
pada waktu ada seseorang atau satu orang turun dengan perasaan yang kurang enak, akhirnya saya ikut turun. Di samping itu ada seorang ibu-ibu ingin naik angkot tersebut. Tiba-tiba tangan saya memberikan satu kode, jangan naik di dalam hati saya. Dan setelah itu, setelah mobil itu berjalan, baru saya kasih tahu ada orang yang mencurigakan di dalam mobil tersebut. Akhirnya si ibu itu berterima kasih dan kembali pulang ke rumah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang batin, tentang perasaan, itu nggak bisa dilihat, hanya dirasakan oleh orang itu sendiri atau diri kita sendiri. Jadi bukan orang lain. Kenapa? Ya karena kita ini sebagai umat Buddha Tridharma, tentu kita sudah menjalankan atau belajar tentang mawas diri, tentang ketenangan batin kita. Nah, pada saat sekarang ini, marilah kita kembangkan batin kita, supaya kita akan bisa lebih tenang. Jangan sampai kita ini, karena batin kita tidak tenang, pikiran kita menjadi kacau. Boleh saja Bapak Ibu sekalian melihat di TV banyak kejadian-kejadian yang lain. Kita bisa melihat di mana banyak yang meninggal, banyak yang sembuh, banyak kejadian yang baru di mana-mana daerah, bahkan di luar negeri sendiri itu masih terjadi. Akan tetapi kita hanya sekilas, hanya sekilas saja. Jangan kita membawa ke dalam pikiran kita. Kalau kita membawa di dalam pikiran kita, apa yang kita lihat sekarang ini bisa menjadi permasalahan di dalam batin kita, sehingga batin kita akan bisa lebih tidak tenang kembali. Maka dari itu, untuk sekedarnya boleh, dan lanjutnya kita matikan. Kita mendengarkan hiburan, atau kita mungkin bernyanyi-nyanyi kecil, atau kita nyibukkan diri, apa saja yang kita lakukan supaya batin kita akan bisa lebih tenang. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam untuk menenangkan batin kita ini banyak cara, dan banyak sekali apa yang terjadi itu berbeda-beda. Karena orang tidak tenang kena batinnya. Mau melakukan apa saja, kalau batinnya tidak tenang, pasti pikirannya juga tidak tenang. Nah, di dalam Dhammapada sini, di zaman yang Sang Buddha, di zaman Sang Buddha di sini ada satu cerita, di mana ini terjadi pernah di Savatthi. Pada satu hari, ada seorang biku datang ke Savatthi untuk menemui seorang bendaharawan istana. Karena bendaharawan itu memang sengaja mengundang biku tersebut untuk memberikan dananya atau berderma dana. Di samping itu, seorang bendaharawan itu juga ingin belajar dari mereka. Jadi sewaktu si biku itu sudah hadir, si bendaharawan itu nanya, bagaimana kiranya kita melepaskan tentang duka ini? Biku berjawab, kita sebagai manusia, apa yang dikatakan oleh Buddha, bahwa kehidupan itu penuh duka. Akan tetapi, kalau kita melakukan satu hal atau mau berdana, duka itu akan berkurang secara perlahan.
Siapapun juga, orang kaya, apalagi orang miskin, pasti menderita. Dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, juga menderita. Maka dari itu, marilah kita mencoba untuk berdamai. Bagaimana caranya biku untuk berdamai? Kata bendara, ada 3 bagian. Di dalam kita berdana juga pun harus kita mengetahui bagaimana caranya kita berdana dengan baik. Yang pertama adalah kita perlukan untuk keluarga kita dulu. Itu 1 bagian. 2 bagiannya itu untuk usaha yang kita lakukan, apalah kita berdagang atau kita bertani dan sebagainya. Yang ketiga baru kita berdana kepada para biku atau juga kepada orang lain yang membutuhkan. Itu ada 3 bagian berdana. Rupa-rupanya si bendarangan ini masih kurang puas. Dia bertanya lagi, apakah kita nantinya menjadi seorang umat Buddha harus juga melaksanakan sila? Iya, kata biku. Siapapun yang namanya umat Buddha di mana saja pasti mengetahui dia harus melaksanakan sila. Kemudian si bendarawan itu bertanya lagi. Akhirnya si biku bilang, kalau kau ingin banyak mengetahui hal ini, lebih baik kau belajar Inaya. Oh, sebegitunya ya, Bante? Ya. Akhirnya si bendarawan itu mencoba belajar, ya kurang lebih seperti Samanera. Ya, dijelaskanlah oleh para biku yang lainnya. Ini yang dikatakan pelajaran dari agama Buddha, bagaimana tentang Inaya. Jadi banyak sekali yang harus kau kerjakan. Nah, setelah dia mempelajari Inaya tersebut, si bendarawan ini akhirnya berbalik berpikir, aduh susah amat untuk belajar agama Buddha. Dia bilang, susah amat untuk saya hafalkan, saya jalankan. Akhirnya dia mohon kepada para biku lagi, saya ingin kembali untuk berumah tangga. Akhirnya si bendarawan itu pun kembali. Ya memang dia belum jadi seorang biku yang melepaskan keduniawian. Dia baru hanya melatih untuk menjadi biku. Ternyata setelah dia melepas kebikuan itu, dia merasa bingung kembali ke rumah. Apa yang dia kerjakan merasa bingung. Apa yang dia mau kerjakan juga tidak fokus di dalam pikirannya. Jadi serba salah. Akhirnya dia kembali lagi menghadap pada Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, apabila batinmu belum tenang, nggak mungkin kau dapat melaksanakan sesuatu yang baik. Maka dari itu, hendaknya kau dapat menenangkan batinmu, perasaanmu, sehingga pikiranmu tidak akan terganggu. Kalau di dalam batin kita udah merasa tenang, pikiran kita pun juga akan merasa tenang. Di dalam menghadapi apapun juga yang terjadi di dunia ini, kita dapat atasi dengan baik.
Kemudian Sang Buddha memanjatkan Parita Dhammapada. Sududasan sunipanam yata kamani patinam citang raketa medawi citang gatang sukawahang. Batin ini sulit dilihat, sangat halus, menyinggahi apapun yang diinginkannya. Para bijak, jagalah batin kalian. Batin yang terjaga membawa kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia, jadi kita di dalam menghadapi apapun juga, kita harus mempunyai satu perasaan atau batin kita harus setenang mungkin bila kita menghadapinya. Jangan kita terlalu terburu-buru mengambil satu keputusan. Apalagi kita dalam keadaan sekarang, kita banyak bicara, akhirnya bicaranya kita salah. Bukan itu saja, kalau kita berbicara di luar, kita harus menggunakan masker supaya jangan tertular. Itu yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, dengan demikian, kalau kita melihat dari sabda-sabda dari Sang Buddha, tentunya umat Buddha Tridharma bisa akan merasa tenang, apalagi dipelajari dengan baik, dengan sikap yang baik. Contohnya saja, kalau ingin kita merasa tenang, supaya di perjalanan, ya, di mana saja, kapan saja mengendari kendaraan, atau mungkin juga kita menaiki kendaraan umum, kita sebagai umat Buddha, sebagai umat Buddha Tridharma, tentunya kita pun juga punya satu cara di mana supaya batin kita merasa tenang dengan menyebutkan atau melangkah dari rumah keluar rumah. Ya, biasakanlah diri untuk menyebutkan Om Tot atau Om Tobo, supaya batin kita akan bisa lebih tenang dan terang. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, di dalam Dhammapada 37 di sini juga dikatakan yang berbunyi sebagai berikut: Durang amang ekacarang asira rangga sayang yecitang sanyama santi mokanti marabandama. Batin ini berkeliaran jauh, mengembara sendirian, tak berwujud, berdiam di lubuk hati. Barang siapa yang mampu mengendalikan batin akan terbebas dari belenggu marah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, umat Buddha Tridharma yang kita cintai, marilah kita membantu pemerintah untuk mengatasi virus corona ini dengan baik. Berdiam di rumah, ya, jangan terlalu banyak berbicara, banyak-banyaklah berdoa di rumah, ya. Kita sebagai rakyat Indonesia tentunya sangat simpatik kita. Jaga diri kita dengan baik, jangan sampai kita terpengaruh hal-hal yang lain. Kita akan menghadapi fase ketiga nantinya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ya.
Bantulah saudara-saudara kita. Seperti yang saya lihat banyak sekali yang telah dilakukan oleh Majelis Tridharma Indonesia atau Lembaga Putri Indonesia, telah membantu untuk umatnya, untuk masyarakat yang lainnya. Cintailah Indonesia. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.